warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi perbandingan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nama saya Muhammad Dafi Muharram dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Cahya Pratiwi Nugroho dengan NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Syarul Tasbih Mufid dengan akhiran NIM 169. Perkenalkan, nama saya Kesha Zahra Alivia dengan NIM akhir 182. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional? Kita bahas bareng-bareng yuk. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual kehidupan manusia. Sistem ini berupaya menjamin kesejahteraan semua individu tanpa memandang gender, usia, ras, agama, ataupun status ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi konvensional merupakan sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau pelaku usaha untuk beraktivitas tanpa aturan yang mutlak, serta menyesuaikan diri dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Ekonomi konvensional juga terbagi beberapa macam, seperti ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi kapitalisme adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh bagi individu dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme, dia lebih menekankan peran negara dalam mengendalikan ekonomi agar distribusi sumber daya itu lebih merata. Nah kan sebelumnya kita sudah tahu perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sekarang kita bahas mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam dan konvensional. Islam ada yang namanya prinsip pengendalian harta individu. Nah, jadi harta itu harus terus mengalir secara produktif. Zakat itu menjadi instrumen utama dalam mendistribusikan harta agar tidak terakumulasi pada pihak tertentu saja. Ini juga untuk menciptakan keseimbangan sosial. Selanjutnya ada yang namanya prinsip distribusi pendapatan yang inklusif. Distribusi kekayaan dari masyarakat yang kaya ke mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dengan zakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara produktif. Selanjutnya ada yang namanya prinsip bertransaksi produktif dan juga berbagi hasil. Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam berbagi hasil dan resiko. Larangan riba memastikan pemilik modal turut menanggung risiko usaha sekaligus mendorong perekonomian dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, ada yang namanya prinsip bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Nah, di ekonomi Islam, transaksi dalam ekonomi Islam itu kan berlandaskan prinsip keadilan dan kerjasama. Aturan perdagangan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di pasar Madinah itu masih relevan dan masih bisa kita terapkan di masa kini. Itu meliputi kebebasan pertukaran, pasar bebas tanpa batasan wilayah, kelengkapan syarat kontrak, dan juga peran otoritas dan penegak hukum. Nah, kalau di ekonomi konvensional, itu ada yang namanya prinsip kelangkaan. Jadi prinsip kelangkaan ini itu terjadi karena sumber daya ekonomi itu terbatas. Namun, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme alokasi sumber daya yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada yang namanya prinsip biaya peluang. Jadi setiap keputusan ekonomi itu melibatkan biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif yang terbaik yang dikorbankan saat memilih suatu opsi. Konsep ini itu berlaku bagi individu, perusahaan maupun pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam ekonomi. Nah, selanjutnya ada yang namanya prinsip mekanisme pasar. Nah, jadi harga dan jumlah barang atau jasa itu di pasar itu ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam sistem ini, harga itu berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selanjutnya ada yang namanya prinsip efisiensi dan keadilan. Efisiensi itu kan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa adanya pemborosan. Nah, kalau keadilan itu kan berfokus pada distribusi sumber daya yang lebih merata. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, keseimbangan antara efisien dan keadilan itu sering menjadi tantangan dalam kebijakan ekonomi. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Kita bahas yuk.
Yang pertama, sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Ekonomi Islam ingin memastikan kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan sistem ini berusaha menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial sehingga kekayaan tersebar lebih merata dan keadilan sosial terwujud. Yang kedua, sistem ini melarang praktik-praktik spekulasi dan eksploitasi yang dianggap tidak etis dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, nilai-nilai yang melekat dalam sistem ekonomi Islam sangat kokoh, sehingga setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tidak akan mencoba mencapai tujuan ekonomi dengan cara yang curang atau merusak. Sementara sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme sering mengabaikan nilai-nilai moral dan agama dalam konteks ekonomi. Sistem ekonomi Islam memprioritaskan dan mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek ekonominya. Yang keempat, berbasis etika. Ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip etika dan menghindari praktik yang tidak etis. Kelima, memiliki sifat sistem yang efektif untuk meratakan distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah dari kelompok berkecukupan kepada kelompok yang kurang beruntung. Dengan adanya sistem ini, konflik antar kelompok dapat dihindari karena tercipta pemahaman dan saling pengertian antara kelompok yang memiliki kelebihan dan yang kurang beruntung. Dan yang terakhir, sistem ini sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini disebabkan konsep inti dalam kepemilikan dalam Islam adalah bahwa segala kepemilikan sejati berasal dari Allah SWT, dan manusia hanya diberi tanggung jawab atau amanah untuk menggunakan aset-aset tersebut sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama adalah kurang fleksibel. Ekonomi Islam membatasi fleksibilitas dalam berbagai hal, seperti perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua, masih belum sistematisnya pembahasan sistem ekonomi Islam secara keilmuan, sehingga ekonomi Islam belum mampu memberikan pembahasan yang terstruktur secara baik seperti sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, interpretasi yang beragam tentang prinsip-prinsip syariah dapat menghasilkan ketidakpastian hukum dalam transaksi bisnis. Yang terakhir adalah beberapa kritikus mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam dapat menghambat inovasi karena larangan terhadap beberapa praktik keuangan konvensional. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan memiliki harta secara perorangan. Individu atau perusahaan bebas untuk memiliki dan mengelola aset atau properti pribadi. Hak milik pribadi diakui sepenuhnya, sehingga orang termotivasi untuk bekerja keras demi meningkatkan kesejahteraan sendiri. Yang kedua adalah kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap orang atau badan usaha bebas menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi barang atau jasa. Persaingan bebas mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk karena setiap pelaku usaha ingin memenangkan pasar. Yang ketiga adalah harga sebagai penentu. Dalam sistem kapitalis, harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Ini menciptakan keseimbangan yang alami dan efisien dalam perekonomian tanpa perlu intervensi besar dari pemerintah. Yang keempat adalah minimnya campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dasar dan menjaga ketertiban. Aktivitas ekonomi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Selanjutnya yang terakhir adalah ekspansi besar-besaran. Karena adanya dorongan untuk mencari keuntungan, perusahaan berlomba-lomba memperluas usahanya. Hal ini mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi barang serta jasa. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah bisa munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua adalah sistem ini cenderung menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang signifikan, dengan sebagian besar kekayaan dan kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu atau perusahaan. Yang ketiga adalah kekurangan peraturan yang ketat dapat menghasilkan ketidakpastian ekonomi dan sosial, yang dapat mengakibatkan resensi dan ketidakstabilan.
Yang keempat adalah terkadang pasar tidak mampu mengatasi masalah-masalah seperti polusi, monopoli, dan asimetri informasi tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah persaingan bebas yang tak terbatas dapat memiliki dampak negatif dalam masyarakat jika menghambat kapasitas kerja dan sistem ekonomi. Sebagai contoh, hak tak terbatas individu dalam memiliki harta bisa menghasilkan akumulasi kekayaan yang berlebihan oleh beberapa individu, menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada setiap warga negara disediakan kebutuhan pokok termasuk makanan sebanyak 2 kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Dalam sistem sosialis, pemerintah sering menyediakan akses yang lebih merata ke layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses layanan ini tanpa memandang status ekonomi mereka. Sosialis dapat menghindari monopoli atau kekuatan pasar yang terlalu besar karena pemerintah memiliki kendali atas sektor-sektor utama. Yang terakhir adalah semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem ekonomi sosialis, diantaranya yang pertama, sistem sosialis seringkali menghasilkan keterbatasan dalam kebebasan ekonomi dan politik, karena pemerintah memiliki kendali yang besar atas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua, sistem tersebut sepenuhnya menolak sifat mementingkan individu, menghambat kewibawaan individu dalam menjalani kebebasan berpikir dan bertindak. Ini dengan tidak langsung menunjukkan bahwa sistem ini terikat pada sistem ekonomi otoriter. Buruh dianggap sebagai budak masyarakat dan dipaksa untuk bekerja tanpa henti seperti mesin. Yang terakhir, sistem sosialis seringkali mengalami kesulitan dalam alokasi sumber daya yang efisien karena keputusan tentang apa yang diproduksi dan beberapa banyak sering kali dipengaruhi oleh faktor politik daripada kebutuhan pasar. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber hukum dari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama, sumber hukum ekonomi Islam. Jadi, sumber hukum ini bertujuan menciptakan keadilan, menghindari riba dan goror, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Berbeda dengan kapitalisme yang memisahkan agama dari ekonomi, Islam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi sebagai sumber utama. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran itu mengatur prinsip ekonomi Islam seperti pelanggan riba, keadilan dalam berdagang, dan kewajiban memenuhi akad. Meskipun tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci, sehingga sumber lain digunakan sebagai penjelas. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini sama seperti Al-Quran tadi. Bedanya kalau sunnah itu aturan dari Rasulullah dan Al-Quran langsung dari Allah. Yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan ulama menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, seperti hukum perbankan syariah, transaksi digital, dan investasi syariah. Selanjutnya ada ijtihad dan qiyas. Ijtihad ini sebagai usaha menetapkan hukum berdasarkan prinsip syariah, dan qiyas yang menyamakan hukum perkara baru dengan yang sudah ada juga berperan penting. Contohnya dalam mengharamkan narkoba karena ilatnya sama dengan khamr. Dengan demikian, sumber hukum ekonomi Islam memberikan pedoman yang fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Selanjutnya ada hukum ekonomi konvensional. Jadi hukum ekonomi konvensional ini didasarkan pada teori dan regulasi, bukan teks agama, dengan tujuan menciptakan keadilan, melindungi hak individu, dan memastikan stabilitas pasar. Jadi sumber ekonomi konvensional ini tidak memikirkan apakah itu riba atau tidak. Sumber hukum ini memiliki sumber hukum yang utama meliputi konstitusi negara yang menetapkan prinsip ekonomi seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Undang-undang dan regulasi pemerintah yang mengatur sektor ekonomi seperti perbankan dan perdagangan, serta hukum kontrak yang melindungi hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis. Selain itu,
hukum internasional melalui aturan WTO dan FPA yang berpengaruh pada perdagangan global. Sementara prinsip dan teori ekonomi seperti pasar bebas, Adam Smith, dan intervensi pemerintah ala Keynesian menjadi dasar kebijakan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mengatur perilaku ekonomi manusia berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang seimbang antara aspek material dan spiritual. Sistem ini mengatur perekonomian melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan riba, sambil tetap mengakui kepemilikan pribadi. Ekonomi Islam mengalokasikan sumber daya langka dengan tetap menjaga kebebasan individu dan keseimbangan makroekonomi yang berkelanjutan. Nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik menjadi landasan utama untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Sedangkan ekonomi konvensional itu merupakan sistem yang memberi kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa aturan yang mutlak, dengan dua sistem utama yaitu kapitalis dan sosialisme. Kapitalisme menonjolkan kepemilikan pribadi dan persaingan demi keuntungan, sementara sosialisme mengedepankan peran negara untuk pemerataan sumber daya. Meskipun fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial dan politik, ekonomi konvensional menghadapi tantangan berupa kelangkaan, ketimpangan sosial, serta munculnya perilaku konsumeristik dan materialistik. Nah, perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu terletak pada filosofi dasar dan tujuan akhirat. Ekonomi Islam itu menitik beratkan pada prinsip keadilan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan, di mana harta itu dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan bertanggung jawab dan didistribusikan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Selain itu, transaksi dalam ekonomi Islam itu juga harus berlandaskan kerjasama, berbagi hasil, serta bebas dari riba dan spekulasi. Sehingga setiap aktivitas ekonomi itu tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, di sisi lain, ekonomi konvensional itu berfokus pada efisiensi, optimalisasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi dengan menekankan konsep kelangkaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam sistem ini itu lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana individu dan perusahaan itu berupaya memaksimalkan keuntungan tanpa adanya kewajiban distribusi sosial yang ketat. Selain itu, sistem ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bunga dan pasar bebas, yang terkadang dapat menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi Islam terletak pada penekanan pada keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, sistem ini melarang praktik tidak etis seperti riba dan spekulasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi, mendorong individu untuk bertindak dengan integritas. Meskipun demikian, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti kurangnya fleksibilitas dalam perdagangan dan investasi, serta adanya interpretasi yang beragam mengenai prinsip syariah yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Di sisi lain, sistem ekonomi konvensional menawarkan kebebasan ekonomi yang memberikan individu hak untuk memiliki dan mengelola aset, mendorong motivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan kesejahteraan. Persaingan dalam pasar yang bebas mendorong inovasi dan efisiensi, sementara mekanisme pasar yang menentukan harga berdasarkan penawaran dan permintaan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Namun, kekurangan sistem ini termasuk ketidaksetaraan sosial yang signifikan, potensi munculnya pasar persaingan tidak sempurna, dan resiko krisis ekonomi akibat kurangnya regulasi yang ketat. Dengan demikian, analisis kedua sistem menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik unik yang dapat saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan, menghindari riba dan goror, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Berbeda dengan kapitalisme yang memisahkan agama dari ekonomi, Islam menyatukan nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi. Al-Quran menjadi sumber utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar seperti pelarangan riba dan keadilan dalam transaksi. Sunnah melengkapi dengan rincian muamalah termasuk akad, larangan, goror, dan maisir. Ijma menetapkan hukum baru seperti perbankan syariah dan investigasi digital. Sementara ijtihad dan qiyas digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer. Misalnya pengharaman narkoba karena
kemiripan dengan Homer. Dengan sumber-sumber ini, hukum ekonomi Islam tetap fleksibel dan relevan di era modern. Kemudian hukum ekonomi konvensional didasarkan pada teori dan regulasi, bukan teks agama, dengan tujuan menciptakan keadilan, melindungi hak individu, dan memastikan stabilitas pasar. Sumber hukum utama meliputi konstitusi negara yang menetapkan prinsip ekonomi seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Undang-undang dan regulasi pemerintah yang mengatur sektor ekonomi seperti perbankan dan perdagangan serta hukum kontrak yang melindungi hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis. Selain itu, hukum internasional melalui aturan WTO dan FTA berpengaruh pada perdagangan global. Sementara prinsip dan teori ekonomi seperti pasar bebas Adam Smith dan intervensi pemerintah ala Keynesian menjadi dasar kebijakan ekonomi. Pemerintah juga menetapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatur inflasi dan investasi. Sedangkan hukum kebiasaan dalam praktek bisnis yang diterima luas turut diakui sebagai sumber hukum. Dengan kombinasi berbagai sumber ini, hukum ekonomi konvensional menciptakan sistem yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.